Sama saudaraku, pikiran kita ini sebelum kenal Kristus, pikiran semua kita ini betul-betul liar saudaraku. Pikiran kita ini jahat ya. Mari saya katakan pada saudaraku, begitu Anda bertobat, terima Yesus. Dan mengundang Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa Rohullah, Isa Kalimatullah itu. Kita undang dia masuk dalam hati. Dia memang memperbaharui manusia roh kita. Roh kita selesai, beres saudaraku. Tapi soal pikiran, perasaan, kehendak kita, itu gak langsung jadi saudaraku. Itu butuh proses di mana kita harus dengan upaya yang sungguh-sungguh. Kita mesti menyelaraskan bentuk pikiran kita supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau saudara bertobat terima Yesus, ya, at that time, waktu karya keselamatan dikerjakan kepada kita, roh kita diperbaharui yang tadinya terpisah dari Tuhan, sekarang terhubung dengan Tuhan. Tapi yang namanya pikiran gak langsung beres saudara. Tahun 87 saya mengalami pertobatan, kelahiran baru dan penuh Roh Kudus. Wow, luar biasa. Saya menikmati karunia-karunia roh pada waktu itu. Dan saya masih kuliah di Universitas Erlangga mengambil jurusan akuntansi pada waktu itu. Dan saya terlibat pelayanan. Ya, lahir baru, roh yang menyala-nyala. Tapi saudaraku, sebelumnya saya sebelum bertobat, saya hidup dikuasai dengan pornografi, dikuasai dengan kemabukan, dikuasai dengan gaya hidup bebas. Dan setelah saya bertobat, saya berhenti dari semuanya itu. Tetapi saudaraku, yang namanya pikiran kotor, pornografi itu masih jalan. Nah, waktu itu saya nggak ngerti. Jadi kalau saya ada, kan Tuhan Yesus bilang, bila seorang laki-laki memandang seorang wanita, memandang toh itu boleh atau enggak? Boleh dong. Saya pun sampai sekarang, Pendeta Roni Daud Simeon, kalau ada cewek cantik lewat, apalagi badannya bagus, rambutnya bagus, saya masih lihat. Ya, sambil berkata dalam hati, ku kagumi ciptaanmu Tuhan, gitu ya. Tapi kemudian kalau lalu menginginkannya dari dalam hatinya, nah itu sudah. Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang melakukan itu sudah berzina dari dalam hatinya. Belum bikin apa-apa, baru kepingin, baru membayangkan, mengimajinasikan hal-hal yang najis dengan perempuan tersebut. Anda bisa bayangkan saudaraku, betapa banyak pria-pria yang kelihatannya bagus, tapi belum tentu di dalam pikirannya. Oleh sebab itu perlu sekali yang namanya renovasi pikiran. Nah saya dulu begitu. Udah terlibat pelayanan, udah yakin lahir baru, penuh Roh Kudus saudaraku. Tapi pikiran saya kadang-kadang muncul itu lagi. Saya sampai waktu itu saudaraku pegang kepala saya sendiri. Sambil saya berkata, darah Yesus sucikan saya Tuhan. Jama gitu. Tapi tetap aja. Karena waktu itu belum bertumbuh saudaraku, belum mengerti. Baru kemudian dalam proses waktu kemudian saya mengerti saudaraku. Bahwa itulah yang disebut terjadinya peperangan rohani. Sejak kita bertobat, terima Yesus, maka kita masuk gelanggang pertempuran. Dan pertempuran yang paling hebat itu dimulai dari pertempuran yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran setiap kita.